Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita hampiri tahta kudus Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan sukacita damai sejahtera. Karena Tuhan layak dipuji dan ditinggikan. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga
kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan, kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, dan kami memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji dan sembah. Engkau Allah kami yang kudus. Semua surga memuji Engkau Tuhan. Seluruh semesta ini memuji Tuhan. Kota Batu memuji Engkau Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini memuji nama-Mu yang kudus. Menjadi kerinduan kami Tuhan. Itu semua menjadi nyata Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah Tuhan pujian kami boleh berkenan berlayak di hadapan-Mu. Dan pujian kami yang kami sampaikan dari hati kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk menolong setiap permasalahan hidup kita. Amin. Haleluya. Sukacita surga yang akan memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang
bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Biarlah Tuhan boleh menaburkan firman di dalam hati kita dengan penuh percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab sungguh kasih-Mu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami boleh berdiri di hadapan Tuhan semata-mata karena Tuhan yang telah memelihara dan menopang kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami membuka hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari Bapa di surga, sekali lagi Engkau akan berkarya, Engkau akan mengajar kami, menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, supaya hidup kami semakin hari, semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, menyerahkan hamba-Mu yang banyak kelemahan ini, supaya oleh pengurapan kuasa Roh-Mu, kami semua boleh mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami naikkan doa kami ini demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Jalanku bukan jalanmu. Ya, jalanku bukan jalanmu. Nah, saudara, saya ingin kita merenungkan ya satu pernyataan yang saudara bisa lihat di layar ya, yang mengatakan begini. Segala sesuatu dalam kehidupan berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Saudara, banyak kali saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan ya, dan saya tanya kepada mereka, apa memang ya dari awal punya cita-cita menjadi hamba Tuhan? Dan hampir semuanya saudara mengatakan tidak. Ada yang maunya jadi pengusaha, akhirnya jadi hamba Tuhan. Saudara. Dan banyak saya kira di antara kita yang bisa mengatakan hal yang sama, ya, bahkan soal ya pasangan hidup bahkan ya, maunya menikah sama si A, taunya menikahnya sama si B, saudara ya. Ada saja jalannya dan akhirnya kita dipertemukan dengan jodoh kita. Ya, kapan hari saya ngobrol dengan seorang hamba Tuhan, ya, saya tanya kepada dia bahwa sesungguhnya setelah dia terpanggil menjadi hamba Tuhan, dia ingin sekali menjadi dosen, menjadi pengajar. Itu sebabnya dia melanjutkan studinya sampai level S2 dan setelah selesai, saudara, dia kepingin lagi untuk belajar lebih lanjut. Tapi suatu saat waktu dia keliling di kota kelahirannya itu, Tuhan kasih beban di dalam hatinya. Ya, untuk menggembalakan atau merintis sebuah jemaat di kota tersebut. Dan akhirnya dia taat, saudara. Waktu dia mulai merintis gereja itu, ya kurang lebih 8 tahun yang lalu, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih saya 50 sampai 100 jemaat saja, tapi yang sungguh-sungguh committed, gitu, yang berkomitmen, saudara. Ya, dan saudara tahu, ya hari ini beliau menggembalakan kurang lebih 1.000 orang, ya di kota, di tempat di mana dia dilahirkan. Saudara, segala sesuatu berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita sekalian belajar dari satu episode ya kehidupan daripada Musa ya, yang memberikan kepada kita gambaran mengenai jalan Tuhan itu, ciri-cirinya, karakteristik
dari jalan Tuhan itu seperti apa, saudara? Dan saya kira belajar dari Musa, maka kita juga bisa memetik pelajaran yang sama. Ya, ketika kita mengikut Tuhan, kurang lebihnya jalan yang akan kita lalui itu akan seperti itu, saudara. Ya, nah saya mau menyampaikan ada 3 karakteristik, ya, 3 ciri dari jalan Tuhan itu. Yang pertama, saudara, saya pakai kalimat-kalimat yang pendek-pendek saja supaya bisa diingat, saudara. Yang pertama, sulit itu biasa. Sulit itu biasa. Nah, saudara, saya mau membacakan untuk kita sekalian ya dari pasal 4 dari kitab Keluaran. Saudara, saya mau baca dari ayat 18 sampai 23 terlebih dahulu. Ya, saya tidak cantumkan di slide, tapi saya bacakan saja untuk kita sekalian. Ya, mulai ayat yang ke-18 dari pasal 4 kitab Keluaran. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Saudara perhatikan di sini. Ya, ini kan menarik sekali ya. Saya baca bagian ini ulang-ulang kali dan saya memperhatikan ada banyak hal yang kita belajar, bisa belajar daripadanya. Saudara, setelah negosiasi yang alot ya antara Allah dengan Musa, Allah sudah menyatakan kehendaknya untuk memakai Musa menjadi pemimpin, membawa keluar umatnya dari Mesir ke tanah perjanjian. Awalnya Musa terus berkelit saja. Banyak alasan yang dia utarakan kepada Allah. Tapi akhirnya setelah Allah memberikan jaminan, maka Musa akhirnya meskipun dengan berat hati dan tidak percaya diri, dia akhirnya mengiyakan ya misi yang ditaruh di atas pundaknya oleh Allah itu. Nah, harusnya saudara ya, harusnya ketika orang yang Tuhan mau untuk dia pakai ya sudah mengatakan iya, maka harusnya Tuhan itu akan memuluskan jalan yang ada di depannya. Ya. Tetapi di sini yang kita lihat tidak demikian. Ketika Musa pada akhirnya katakan ya kepada Allah, lalu Tuhan mengatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun, saudara. Lampunya sudah hijau, tetapi di depan Musa ada palang, ada portal yang menghalangi dia.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah ini yang seringkali tidak pernah terpikir di dalam benak kita. Kita berpikir kalau Tuhan memanggil kita ke dalam keselamatan, bahkan ditandai dengan tanda dan mujizat, saudara. Kita berpikir kemudian jalan di depan kita itu smooth, lancar, mudah, mulus. Itu yang kita pikirkan. Tetapi belajar dari Musa, kenyataannya tidak demikian. Dan tidak main-main, saudara. Ya. Penghalang yang ada di depan Musa itu adalah orang nomor 1 di Mesir. Tidak mudah, saudara, menghadapi orang yang punya kekuasaan yang sedemikian besarnya. Nah, saya mau sedikit untuk menjelaskan ya, karena ini selalu jadi pertanyaan ya. Bagaimana mungkin Allah mengeraskan hati Firaun? Nah, saudara, mari kita akan lihat sama-sama ya. Kita akan tolong slide yang berikutnya. Saudara perhatikan ya. Kalau saudara mendata ya, maka kita akan menemukan ini ya, bahwa betul Allah mengeraskan hati daripada Firaun. Itu dikatakan dengan lugas dalam Alkitab. Dan munculnya itu 10 kali. 10 kali, saudara. Kalau kita bandingkan ya dengan yang lain, kita menemukan bukan hanya Allah yang mengeraskan hatinya, tetapi Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya. Itu juga munculnya itu 10 kali, saudara. Nah, sekarang bagaimana kita memahami data ini? Ya, satu sisi Allah mengeraskan hatinya, sisi yang lain Firaun sendiri mengeraskan hatinya. Nah, mari kita lihat, saudara ya. Pertanyaannya, kapan sebenarnya Firaun itu mulai mengeraskan hatinya? Maka jawabannya ini sudah berlangsung 400 tahun lamanya, saudara ya. Ketika Firaun mulai menindas umat Israel. 400 tahun ya, sampai dengan detik itu, saudara. 400 tahun. Jadi dengan kata lain ya, maka Firaun sendiri sebenarnya sudah jahat di pemandangan Tuhan karena dia menindas umatnya. Dia sudah mengeraskan hatinya sejak dari awal. Ya, dia sudah jahat di pemandangan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menyatakan diri kepadanya, menegaskan kepada dia. Ya, saudara, saya kira kita semua pernah mungkin mendengar ya, Firaun ini sama seperti raja-raja Romawi. Ya, mereka ingin disembah, menempatkan diri mereka sebagai ilah, saudara, sejajar dengan ilah-ilah yang disembah oleh bangsa mereka. Ya. Nah, ketika Tuhan datang kepada Firaun, maka seolah-olah Tuhan itu mengatakan begini, kamu itu bukan Allah, akulah Allah yang sesungguhnya. Dan saat ini aku mau menyatakan kemurahanku bagi umatku. Nah, sesungguhnya kalau kamu bertobat pun, maka engkau juga bisa menerima kemurahanku itu. Tetapi apa respon daripada Firaun? Maka jelas sekali Firaun menolak apa yang menjadi tawaran daripada Allah itu, saudara. Dia tetap mengeraskan hatinya, bahkan ketika tulah demi tulah turun atas bangsanya, saudara. Dan kemudian pegawai-pegawainya mengingatkan dia, hati-hati kita bisa binasa, maka itu tidak digubris sama sekali. Dengan kata lain, memang hati Firaun sudah membatu, mengeras, tidak lagi ada ruang untuk menerima Allah di dalam kehidupannya. Saudara, itulah kira-kira sebenarnya gambarannya, saudara ya.
Ketika Alkitab mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun dalam pengertian itulah. Dan kita semua kenal ada orang-orang saudara yang sudah sedemikian hidup di dalam dosa sehingga akibatnya dia membenci kebenaran. Dia tidak lagi membuka diri untuk kebenaran saudara. Untuk Allah dalam kehidupannya. Saya membayangkan kalau suami istri sampai berantem, waduh sudah sedemikian hebatnya. Entah pihak suami atau istri kemudian mulai mengalah. Aku ini loh sebenarnya sayang sama kamu. Jawabannya apa saudara? Gombal, aku gak percaya. Betul ya? Kalau sudah hatinya ini tersakiti, sudah menjadi keras dan sudah menolak pasangannya saudara. Maka apa saja yang dikatakan oleh pasangannya itu dianggap sebagai omong kosong. Dan dia tetap bersekukuh, ya, bersikukuh maksud saya ya, dengan pendiriannya. Dan itulah yang terjadi dengan Firaun pada waktu itu. Dan yang harus dihadapi oleh hambanya Musa. Saudara. Nah, inilah yang menarik ya, ketika saya mengatakan jalan Tuhan itu sulit itu biasa. Tetapi Tuhan juga punya maksud ya dalam setiap hal yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan hambanya Musa dan juga dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan lihat sama-sama, saudara, paling tidak ada 2 ayat yang akan menolong kita ya. Kenapa Tuhan mengizinkan Firaun itu mengeraskan hatinya. Keluaran 7 ayat yang ketiga. Perhatikan di sini. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Pasal 10 ayat yang pertama saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras. Sehingga aku mengadakan tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Saudara perhatikan di sini. Jadi kalau demikian saudara ya, ketika kita mengikut Tuhan, jalan seringkali begitu sulit. Tetapi justru melalui kesulitan, melalui masalah, melalui badai yang kita hadapi, justru disitulah Allah itu mendapat panggung untuk Dia menyatakan dirinya. Dan kalau Allah menyatakan dirinya, maka pasti dengan cara-cara yang tidak biasa. Perhatikan di sini. Tuhan mengizinkan Firaun mengeraskan hatinya. Dan ini sebuah kesulitan yang besar. Tetapi justru melalui itulah saudara, Allah bisa menyatakan kuasanya dan membuktikan bahwa Dia bukan Allah yang biasa-biasa saja. Dia Allah yang luar biasa. Itu sebabnya ketika nanti ya di perjanjian baru, saudara, Rasul Paulus ketika merenungkan hal ini, maka kemudian dia menuliskan di Roma pasal 9 ayat 17 itu. Ya, dikatakan supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Engkau itu adalah Firaun di sini. Lalu ada tambahannya. Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Sampai di sini saudara, saya harap kita semua sepakat ya. Dan kita menolak semua pengajaran yang mengatakan kalau ikut Tuhan maka semuanya akan dipermudah.
Tidak demikian, saudara. Banyak kali kita harus menghadapi tembok besar di hadapan kita. Tetapi justru melalui tembok besar itulah kita akan semakin mengenal siapa Allah yang kita ikuti itu. Dia bukan Allah yang sembarangan. Dia bukan Allah-Allah yang biasa-biasa saja. Tetapi dia adalah Allah semesta alam ini. Dia punya kuasa untuk mengubah bahkan yang terburuk sekalipun menjadi kebaikan buat kita. Saya mau menutup bagian ini saudara dengan sebuah kutipan ya dari Wayne Stiles yang mengatakan begini. Tuhan seringkali memimpin kita berdasarkan kebutuhan hati kita ketimbang menurut keinginan hati kita. Ini beda sekali saudara ya, kebutuhan dan keinginan. Jadi bagi Tuhan yang paling penting adalah bagaimana Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kita. Dan bagaimana Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kita? Maka dengan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita itu lemah, saudara, maka tidak ada cara yang lain. Tuhan banyak kali menghadirkan tantangan dalam hidup kita. Supaya apa sih? Supaya hati kita itu menjadi kuat. Nah, kita nggak senang dengan tantangan ya. Apalagi yang berat, saudara. Kita nggak suka. Tetapi ingat di balik semuanya itu ada tujuan baik yang Allah ingin wujudkan dalam hidup kita. Kalau kita kurang berhikmat, saudara, apa yang Tuhan lakukan? Mengizinkan ada masalah. Ya, karena hikmat itu tidak moro-moro turun dari langit. Ya. Hikmat itu bertumbuh ketika kita belajar mengatasi persoalan-persoalan kehidupan kita dengan cara-caranya Tuhan. Kalau Tuhan melihat hati kita ini penakut, saudara, maka Tuhan seringkali mengizinkan kita untuk menghadapi bahaya, ancaman. Supaya apa? Supaya kita bisa keluar dari perangkap ketakutan itu dan menjadi pribadi yang berani di dalam Tuhan. Kalau hati kita penuh dengan kebencian, kira-kira apa yang Tuhan lakukan bagi kita, saudara? Tuhan sering mempertemukan kita dengan orang-orang yang sulit. Orang-orang yang, waduh, masuk kategori apa ya? Kalau bahasanya anak-anak muda itu bencekno. Bikin kesel saja. Omongannya tidak enak, sikap-sikapnya enggak menyenangkan. Tapi justru kita dipertemukan dengan mereka. Kenapa? Supaya Tuhan bisa mengubah hati kita. Jadi sebabnya saudara ya, kalau kita jumpa dengan kesulitan dalam hidup ini, katakan apa? Itu biasa. Amin. Supaya apa? Supaya Tuhan semakin nyata dalam hidup ini. Itu yang pertama saudara ya. Yang kedua, benar itu mutlak. Ya, benar itu mutlak. Saya membaca kembali kitab Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai dengan yang ke-26. Tetapi di tengah jalan, ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Mesir, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Wah, saudara, saya membaca ayat ini saya geleng-geleng kepala. Saudara, Musa sudah berkata, iya, sekalipun dengan berat hati, saudara, ya. Sepertinya sudah oke, ya. Tapi entah kenapa dalam perjalanan menuju ke Mesir, tahu-tahu Tuhan hadir dalam hidupnya dan kali ini perhatikan, Tuhan mau membunuh dia.
Kok bisa? Seperti Tuhan mau bunuh orangnya sendiri. Padahal sudah susah-susah meyakinkan dia. Supaya dia mengatakan iya. Tapi kok sekarang mau dibunuh? Nah jawabannya saudara ayat 25 dan 26. Ya, mari kita sama-sama melihat kenapa sih kok sampai Tuhan lakukan itu. Ya, mari kita lihat sama-sama ayat 25. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Saudara, jadi masalahnya itu jelas ya, jelas di sini dikatakan ya. Kenapa sih kok Tuhan sampai berikhtiar membunuh hambanya sendiri? Ya, maka jawabannya karena masalah sunat. Ya, dan di sini saudara siapa yang belum disunat? Maka jawabnya adalah putranya Musa yaitu Gersom. Ya, kita nggak tahu kenapa kok Musa juga belum menyunat putranya itu. Ya, barangkali di Midian itu bukan hal yang lazim untuk dilakukan. Mungkin juga Musa itu lalai berpikir nanti saja, saudara. Tetapi kali itu kita melihat ya bahwa bagi Tuhan ini masalah yang serius. Ini masalah yang serius, saudara. Ya, itu sebabnya hampir saja ya Musa kehilangan nyawanya. Ya. Kenapa kok masalah yang serius? Nah mari saya ajak kita membaca satu ayat di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-14. Ya. Kejadian 17 ayat yang ke-14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Saudara, rupanya jauh sebelum Musa, ya Allah telah berfirman kepada Abraham. Mulai saat ini, ya, semua laki-laki yang lahir di rumahmu maupun yang tidak, mereka harus disunat pada hari yang ke-8. Dan rupanya sunat ini adalah tanda fisik ya, bahwa Allah telah mengikat perjanjian yang kekal dengan umatnya. Lalu itu menjadi bagian dari identitas daripada umat Allah. Nah saudara perhatikan di sini ya. Musa tidak lama lagi akan dipakai oleh Allah untuk membawa umatnya dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Dalam perjalanannya Allah akan memakai hambanya Musa untuk mengajarkan hukum-hukumnya kepada umatnya. Tetapi saudara, ada masalah. Bagaimana mungkin seorang yang mau mengajarkan hukum-hukum Allah, dia sendiri tidak taat kepada hukum-hukumnya? Masalah saudara. Jadi kalau demikian, kita jadi mengerti kenapa sih kok Tuhan menganggap ini sebagai masalah yang serius. Sehingga Tuhan berperkara dengan hambanya. Rupanya, saudara, Musa masih belum sepenuhnya taat kepada perintahnya. Dan saya kira saudara ini juga yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Banyak kali saudara ya kita menganggap menjadi orang Kristen itu pokoknya sekedar menempelkan nama Tuhan Yesus dalam hidup kita. Pokoknya beribadah saja.
Ikut kegiatan-kegiatan gerejawi cukup, saudara. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana sih kita sungguh-sungguh menghidupi iman Kristen kita? Sejauh mana sih kita taat kepada setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab kita? Saudara, kenapa demikian? Karena jalan Tuhan itu adalah jalan kebenaran. Dan sekarang ini saudara, dunia kita ini sedang mengalami krisis kebenaran. Ya. Saudara pernah dengar kata post-truth? Ya. Pasca kebenaran, itulah dunia kita. Didorong oleh teknologi digital, saudara ya. Jadi kita dibanjiri dengan begitu banyak informasi. Lalu ditambah lagi internet menyediakan kepada kita tempat untuk kita mencari tahu apa saja. Ya, ibu-ibu pengen belajar bikin apa? Ayam goreng Laos misalnya. Wah, tinggal ketik saja saudara ya. Muncul resepnya. Kalau perlu lihat YouTube. Waduh, langsung saudara kita langsung bisa belajar. Apa saja tentang kehidupan. Bahkan tentang Allah sendiri. Kita belajarnya dari YouTube, saudara. Nah, ini berbahaya sekali. Akhirnya kita melihat bahwa kebenaran itu kita yang menciptakannya. Akhirnya kebenaran menjadi begitu subjektif. Kebenaran itu benar menurut saya. Dan Allah tidak ingin kita hidup menurut kebenaran yang kita anggap benar itu. Itu sebabnya Allah mewahyukan kebenarannya dari A sampai Z di dalam Alkitab kita. Dan karena Allah sudah menyatakannya bagi kita, maka kita yang mau berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan, ikuti saja apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Amin. Saya suka sekali saudara apa yang dikatakan oleh Daud ya ketika dia menulis Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara, ini ayat sungguh luar biasa menurut saya. Perhatikan apa yang menjadi permohonan dari Daud itu ya. Pakai kata ini ya. Beritahukanlah, tunjukkanlah, bawalah aku, lalu ajarlah aku. Ini seperti Daud sungguh-sungguh tidak ada opsi di sini yang dia bisa pilih. Tidak ada yang lebih baik daripada berjalan di dalam kebenaran Allah. Dia sendiri sudah melalui jalan yang panjang supaya dia sampai pada titik itu. Dia pernah hidup di jalannya orang berdosa. Akibatnya saudara, kosong, sesat, hancur kehidupannya. Itu sebabnya dia sudah bertekad dalam kehidupannya. Dia tidak mau lagi hidup di dalam jalannya orang berdosa. Dan dia memilih untuk hidup di dalam jalan kebenaran yang Allah sudah tetapkan. Kenapa? Sekalipun sulit, jalan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Amin. Saudara, puji Tuhan. Tuhan baik buat kita. Yang terakhir saudara ya, yang terakhir. Maju
itu wajib. Ya, dengan kata lain, jalan Tuhan itu sifatnya itu progresif, ya, terus bergerak maju, ya. Ayat 31. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Saudara perhatikan di sini, kalau kita baca bagian sebelumnya ya, kita melihat ada ketakutan ya di dalam hati Musa ketika Tuhan katakan kepada dia, aku mau pakai kamu ya menjadi pemimpin atas umatku. Lalu kemudian Musa berpikir, bagaimana kemudian mereka ini bisa yakin mengenai itu? Bagaimana kalau tanya, siapa lu itu? Siapa Tuhan yang menyuruhmu itu? Itu semua terus menggelayuti pikiran daripada Musa. Dan Musa menjadi takut dan tidak percaya diri. Tapi perhatikanlah di sini, saudara. Ketika Musa melakukan bagiannya, dan kemudian Harun juga melakukan bagiannya. Perhatikan di sini, apa yang terjadi? Lalu percayalah bangsa itu. Dengan kata lain, saudara, apa yang sebelumnya dikhawatirkan Musa ternyata enggak terjadi. Dan inilah salah satu karakter yang penting kalau kita hidup di dalam jalannya Tuhan. Banyak kali saudara ya, kita pikirnya macam-macam. Ntar kalau gini bagaimana, kalau begitu bagaimana saudara. Nah poinnya bukan itu. Seharusnya kita tidak usah berpikir sejauh itu. Pokoknya ingat ini. Apa yang menjadi bagian saya lakukan saja dengan setia. Nanti Tuhan yang akan mengorkestrasi, Tuhan yang akan mengatur dan semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Memang barangkali bisa jadi kita melihat kok rencana Tuhan rasanya kok lambat sekali. Sama seperti Musa kan saudara ya. Sebenarnya 40 tahun keluar dari istana Firaun, waduh itu waktu yang tepat. Ya usia masih muda, dia sudah mendapatkan segala sesuatu yang terbaik di istana raja. Sekarang waktunya Tuhan pakai dia, kenyataannya tidak begitu. Tuhan sekolahkan Musa dulu di Midian, 40 tahun saudara. Musa dienolkan di sana oleh Tuhan. Mempersiapkan dia, saudara, untuk kemudian supaya Allah bisa memakai dia dengan cara-cara seperti yang Tuhan kehendaki. Dan inilah rencana Tuhan buat kita sekalian. Saudara, Alkitab tidak mengajarkan kepada kita seperti beberapa agama ya yang mengajarkan bahwa sejarah itu seperti siklus, ya kita lahir, dewasa, berkeluarga, menjadi tua, mati, ya nanti disambung lagi dengan generasi yang berikutnya. Jadi seperti anjing yang kejar ekornya sendiri. Tidak demikian. Rencana Allah itu progresif ya, dari satu titik ke titik yang lain dan semuanya punya makna. Ini satu dengan yang lain gak bisa dilepas, saudara. Lambat iya. Tetapi Allah akan membawa rencananya itu, setiap langkah itu menuju kepada sebuah klimaks. Rencana Allah itu pasti akan jadi. Suka gak suka, saudara, meskipun itu lambat, tetapi tetap apa yang Allah tetapkan itu pasti akan jadi, tidak lebih dan tidak kurang. Haleluya. Charles Swindoll mengatakan demikian. Jalan-jalan Tuhan seringkali misterius dan tak selalu menyenangkan.
tetapi jalan-jalannya itu selalu yang terbaik. Sulit itu biasa, benar itu mutlak, maju itu wajib, saudara. Saya enggak tahu, barangkali ada di antara kita yang saat ini sedang maju enggak ya? Setelah berjuang sekian lama rasanya sangat berat, maunya mundur saja. Saya percaya ini waktunya justru maju saja. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya bahkan sebelum kita melangkah. Pada akhirnya saudara, saya mau tutup dengan kesimpulan ini ya. Jalan Tuhan itu sulit. Ada alasannya saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu berdaulat. Kalau gampang-gampang gak asik bagi Tuhan. Tuhan justru gak dapat ruang. Tuhan justru gak dapat panggung dalam hidup kita. Wong kita bisa selesaikan sendiri, ngapain butuh Tuhan? Betul gak saudara? Maka sulit itu biasa. Yang kedua, jalan Tuhan itu benar. Kenapa? Sampai Allah berurusan dengan Musa. Ya, berikhtiar untuk membunuhnya. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu kudus. Dan dia tidak bisa dipersatukan dengan segala sesuatu yang najis dan yang jahat. Itu sebabnya ikut Tuhan berarti kita jalan di dalam kebenaran. Yang terakhir, kenapa kok jalan Tuhan itu progresif, bergerak maju? Kenapa? Alasannya saudara, ini indah sekali. Tuhan kita itu setia. Tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu berjalan bersama dengan kita di sepanjang perjalanan hidup ini. Oh, luar biasa. Saudara, ini realistis. Ya, tidak seperti yang diajarkan banyak oleh mungkin hamba-hamba Tuhan atau pengajar-pengajar di luar sana. Menjanjikan mimpi-mimpi indah, tapi sesungguhnya tidak demikian. Realistis. Tetapi juga saya kira inilah jalan yang paling luar biasa, yang paling baik saudara, yang kita bisa lalui dalam kehidupan ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita sama-sama akan menyambut firman Tuhan. Dengan pujian jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita terus ambil komitmen di hadapan Allah. Bahwa Tuhan sesulit apapun, saya akan tetap berjalan di dalam jalan-jalan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini sambil kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, amin, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna, oh Yesus, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau pagi ini mengajar kami. Memang benar, jalan-Mu itu seringkali misterius, seringkali tidak mudah, tidak menyenangkan untuk kami jalani. Tapi terima kasih Tuhan meneguhkan kembali hati kami, bahwasannya sekalipun sulit, jalan-Mu itu tetap adalah jalan yang terbaik. Bapa, di antara kami mungkin ada yang hadir yang saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar dalam hidupnya. Masalah yang menggunung,
Tuhan, kami mau mengatakan kepadamu bahwa kami tidak mau keluar dari jalan-Mu atau menyimpang dari jalan-Mu. Kami tetap akan berjalan bersama dengan Tuhan melalui semua badai yang harus kami lalui dalam hidup ini ya Tuhan. Karena kami percaya penyertaan-Mu itu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami lemah, tetapi bersama dengan Tuhan kami bisa. Kami menang. Terima kasih Bapa. Doa kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.